searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya memang beda sekali lah kualitas bepergian Presiden Joko Widodo dan juga Anies Baswedan. Kita ketahui kan pada saat Lebaran kemarin, nampak pendukung Anies Baswedan membanding-bandingkan dengan Presiden Joko Widodo, yaitu membandingkan orang nomor 1 di Indonesia dan orang nomor 1 di Jakarta. Ya jelas tidak nyambung lah. Presiden Joko Widodo kalau lawatan ke luar negeri selalu yang diomongkan adalah investasi. Bahkan Presiden Joko Widodo pada saat ini kunjungan di Amerika sudah membawa pulang uang 219 triliun, yaitu perusahaan Amerika mempercayakan uangnya ke Indonesia, yaitu ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, beda lagi dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan di masa kepemimpinannya habis, malah diketahui liburan ke Eropa. Ini dari Gus Nur Khotimah. Sebenarnya malah sih bandingin seperti ini karena nggak level, tapi karena Kadrun yang kemarin nantangin mana yang lebih bermanfaat kunjungannya, ya terpaksa saya share, silahkan dinilai sendiri. Nah ini terlihat kalau Presiden Joko Widodo berfoto dengan orang nomor 1 di berbagai negara, terlebih di Amerika Serikat. Ini malah Anies Baswedan kedapatan foto dengan mahasiswa. Ya jelas beda lah kualitas kunjungannya, apalagi Presiden Joko Widodo membawa pulang uang, yaitu 219 triliun. Saya jadi ingat pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Uni Emirat Arab kemarin, yaitu membawa pulang investasi sebesar hampir 600 triliun. Jadi Presiden Joko Widodo bukan sekedar liburan ya, tetapi Presiden Joko Widodo di sela-sela kesibukannya tetap yang difikirkan adalah untuk Indonesia, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, di mana negara-negara mempercayai pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menanamkan modalnya. Keren kan? Ya jelas beda lah dengan Anies Baswedan. Nah ini lihat balasannya. Presiden Jokowi kunjungi ke Amrik, lalu ada pemimpin ikut-ikutan pergi ke Eropa, entah undangan siapa. Itu seperti ajang Paris Fashion Week. Lalu ada yang berbondong-bondong pergi dan bikin lapak sendiri, diliput sendiri, lalu heboh sendiri, terus dapat penghargaan sendiri. Beda level emang ya, kelas intelektual diundang universitas, yang satunya kumpul-kumpul bareng sama pembohong. Anies mulai latihan mengejar, karena sebentar lagi akan mulai masuk kampus, mengingat waktunya di Jakarta akan selesai tanpa hasil. Ceramah di depan mahasiswa, atas biaya siapa? Hanya sebatas ngajar, guru juga bisa. Ya memang, Anies dulunya kan rektor dari universitas kalau nggak salah ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Baru saja bertemu dengan Jokowi, langsung deal 219 triliun. Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerja kunker ke Amerika Serikat pada Kamis 12 Mei 2022 waktu setempat bertemu dengan Chairman dan CEO Air Product Saifi Ghasemi di Hotel Ritz-Carlton, Washington DC. Pertemuan tersebut membahas rencana investasi hilirisasi Gold to Dimethylated DME Air Product dengan Indonesia. Dalam keterangan resmi Sekretaris Presiden, Presiden Jokowi menekankan pentingnya implementasi rencana investasi tersebut. Menurut Jokowi, rencana investasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Saya menyambut baik penandatanganan MOU di Dubai November 2021 yang lalu sebagai implementasi rencana tersebut pada 24 Januari lalu. Saya telah lakukan groundbreaking industri hilirisasi Coal to DME di Bukit Asam, kata Presiden. Saya berharap semua rencana investasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti, ucap Presiden Jokowi dikutip dari halaman Presiden Sekretaris Kabinet pada Jumat 13 Mei 2022. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia yang turut mendampingi Presiden Jokowi pada pertemuan tersebut mengatakan, rencana investasi air produk untuk hilirisasi Coal to Dimethylated DME mencapai 15 miliar dolar AS atau setara dengan 219 triliun. Asumsi kurs 14.600. Adapun untuk saat ini sudah terrealisasi tahap pertama dari kerjasama tersebut sebesar 7 miliar dolar AS. Bahlil mengatakan kerjasama tersebut mencakup proyek DME, pembangunan metanol di kawasan Balongan dan di Cepu, dan sisanya membuat hidrogen yang akan dibangun di Indonesia dengan memanfaatkan bendungan-bendungan yang dimiliki negara. Bahlil menambahkan, dari hasil diskusi Presiden dengan CEO Air Product,
terdapat juga rencana akan membangun industri dari hulu ke hilir di bidang petrokimia. Sekarang tugasnya adalah pemerintah Indonesia harus segera mengeksekusi karena uangnya sudah ada, proyeknya sudah ada. Saya pikir pertemuan hari ini dengan Bapak Presiden dengan Pak Syaifi ini menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tidak hanya dikuasai suatu negara tertentu, tapi sudah merata, ujar Bahlil. Sebagai informasi, Presiden Jokowi dan sejumlah delegasi Indonesia diketahui telah bertolak ke Amerika Serikat untuk mengikuti pertemuan ASEAN-US Special Summit atau KTT khusus ASEAN-AS di Washington DC 11 hingga 13 Mei 2022. Selama di AS, Jokowi akan menghadiri serangkaian pertemuan, di antaranya adalah pertemuan bersama Kongres, anggota, para CEO besar AS, Wakil Presiden AS, Tim Perubahan Iklim AS, serta KTT khusus pemimpin ASEAN dan Presiden Joe Biden. Diketahui juga pada tahun lalu, sudah hampir sepekan lamanya Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke luar negeri, mulai dari menghadiri konferensi KTT G20 di Roma, konferensi COP26 di Glasgow, hingga kunjungan kenegaraan di Dubai dan Abu Dhabi. Dari beberapa perjalanan Jokowi di berbagai acara di luar negeri, komitmen investasi turut dikantongi Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan totalnya ada 41,99 miliar dolar AS atau sekitar 596 triliun komitmen investasi yang masuk ke Indonesia selama perjalanan Jokowi ke luar negeri. Dia menjelaskan komitmen investasi ini didapatkan dalam pertemuan dengan para investor di sela konferensi COP26 di Glasgow dan juga dalam pertemuan Jokowi dengan beberapa petinggi Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Rinciannya, ada 9,2 miliar komitmen investasi yang didapatkan di Glasgow, 32,7 miliar yang didapatkan di Uni Emirat Arab, maka totalnya sekitar 41,99 miliar US. Mundur sedikit waktu di Glasgow, komitmen investasi dalam pertemuan dengan investor di sela-sela COP26 adalah 9,2 miliar US. Sampai detik ini totalnya 9,2 miliar US ditambah komitmen Uni Emirat Arab 32,7 miliar US, maka totalnya 41,99 miliar US, kata Retno dalam konferensi pers virtual pada Kamis 4 November. Jumlah itu mungkin saja bisa membesar. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, hari ini masih ada pertemuan dengan para investor di Dubai. Bahlil menargetkan komitmen investasi di Abu Dhabi yang mencapai 32,7 miliar US bisa bertambah hingga 35 miliar US. Kita akan komunikasi dengan beberapa investor dalam forum investasi. Saya harapkan besok kita masih kerja sampai tengah malam lagi untuk meningkatkan yang 32,7 miliar US. Meningkat lebih lagi, kami targetkan akan bisa di atas 35 miliar US, ungkap Bahlil. Apalagi dia komunikasi bilang saat ini persepsi investor di Uni Emirat Arab makin baik kepada Indonesia. Publik Uni Emirat Arab percaya untuk menginvestasikan uangnya ke Indonesia. Dari hasil komunikasi kedua negara, persepsi investor ke Indonesia sudah makin baik, yaitu 32,7 miliar US. Itu hasil kepercayaan publik Uni Emirat Arab ke Indonesia, pungkas Bahlil Lahadalia.